Ngomongin Toyota Rush, mobil ini tuh banyak banget hatersnya. Banyak yang bilang ini suspensinya keras, dipakai limbung. Terus ya dipakai nggak enak. Tapi anehnya mobil ini juga jadi salah satu mobil yang paling laris di kelasnya. Pertanyaannya kenapa? Apa sih yang menjadi daya tarik mobil ini sebenarnya? Apa yang membuat orang rela ngebeli mobil yang katanya nggak enak? Untuk itu mari kita bahas. Dari depan memang Toyota Rush ini tampil punya gaya yang konsisten, yaitu mempertahankan ciri khas gagahnya ala SUV. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah varian tertinggi di mana dia sudah permainan warnanya cukup berani. Kalau kita lihat di sini selain warna body, ada warna daylight chrome di sini, bagian diffuser bawah warna gelap, ada permainan warna Dove juga di sini. Jadi permainan warnanya memang banyak supaya memberikan kesan yang dinamis dan sporty. Walaupun ya sebenarnya dia memang ini sudah dipakai model dari tahun 2018, tapi nggak banyak perubahan karena memang Toyota tahu. Konsumen Rush ini segmennya bapak-bapak yang hobi menjadikan Rush ini sebagai kanvas kreativitasnya mereka sendiri gitu. Tapi memang model dasar sudah ganteng. Kita lihat, sentuhan modern ada di headlamp yang sudah menggunakan LED walaupun sini masih menggunakan bohlam. Sama seperti fog lampnya di sini dengan rumahnya warna Dove sini. Grillnya sih lebih keren ya sekarang ya karena sudah menjadi daylight chrome, jadi tampilannya lebih berkelas sama seperti headlamp yang sudah diberikan tambahan aksen chrome di sini. Ada kamera depan juga untuk membantu visibilitas dan karena ini varian GR Sport, jadi kita dapat body kit ya, sentuhan body kit dari sini dari Gazoo Racing yang membuat tampilan ini dari depan kelihatan lebih sporty. Beralih ke sisi samping sama ramainya dengan sisi depannya, velgnya besar, ada side skirt yang warna hitam Dove dan ada body molding dari GR Sport biar tampilannya tetap lebih berotot. Nah di sini kita sedapat door handle yang dilapisi chrome dengan satu garis chrome di sini menambah aksen mewah, dan kalau spion ini sudah elektrik dan ada kamera 360-nya. Fitur yang ngebantu banget kalau kalian lagi lewatin jalur-jalur sempit gitu ya. Nah kalau di atas ini ada roof rail beneran yang bisa digunakan, kan kalian tinggal tambahkan ke roof rack untuk ketika kalian lagi pergi mudik atau bawa barang-barang yang banyak. Nggak kayak mobil dari pabrikan lain yang roof railnya ini cuman aksen aksesoris alias nggak bisa dipakai. Tapi nggak usah disebutin, nggak enak sama Hyundai. Kalau pengereman depan itu dia sudah pakai rem cakram walaupun belakang masih tromol. Tapi nggak masalah karena dia sudah menggunakan ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah lengkap. Nah, ini bannya masih ban bawaan Bridgestone Alenza Rush 2022, bannya sama 2022. Profilnya ini 215/60 R17. Jadi ini bawaan, kalau kalian mau naikin maksimal 2 kalau dari rekomendasi kami, tapi kami lebih suka pribadi OM look. Di bagian belakang masih sama-sama gagah kelihatannya, baik sama dari depan ataupun sampingnya. Itu mungkin yang membuat desain eksterior si Rush ini banyak disukai orang-orang. Di sini sudah menggunakan spoiler dan shelving antena biar kelihatan sporty. Ada juga stop lamp sini yang merupakan fitur keselamatan ya. Ada juga rear defogger di sini. Emblem GR untuk menambah HP mobil ini jadi tenaga lebih kencang ketika dipakai di jalan. Stop lampnya ini jangan kalian kira tahun 2018 belum LED. Dia sudah LED walaupun lampu mundurnya dan lampu sennya itu masih bohlam. Sederhana tapi tetap fungsional. Nah di sini dia juga sudah ditambahkan list chrome ya yang untuk mengelilingi si headlamp dan stop lampnya juga. Karena ini warna silver jadi agak nyaru dan justru kelihatannya nggak lebay. Kami tetap suka. Di bagian bawah sini ada diffuser dan ada bagian mata kucing situ yang dari GR body kitnya. Ada GR di sini. Kombinasi warna finishing hitam Dove, silver, dan warna abu-abu yang memberikan kesan dinamis seperti di depan dan sama halnya di belakang ini. Kalau untuk fitur keselamatan di belakang sini kita bisa menemukan parking kamera dan 2 titik sensor parkir di sini yang membuat pengendalian atau bermanuver dengan Toyota Rush ini menjadi semakin mudah. Jadi si Toyota Rush ini emang punya cita rasa eksterior yang memang sesuai banget dengan selera mayoritas masyarakat Indonesia. Yang bisa tampil gagah, yang bisa tampil sporty, dan tampil mewah juga. Makanya gak heran kalau banyak orang yang suka sama mobil ini jatuh cinta pada pandangan pertamanya adalah karena model eksteriornya. Masuk ke dalam kabinnya, aura sporty berasa banget. Pertama, karena pas kita masuk itu, kita lihat joknya bentuknya semi bucket seat dengan headrestnya udah ada emblem GR. Jadi walaupun bahannya ini masih fabric, tapi setidaknya kelihatannya udah sporty banget lah ya. Di setirnya sudah menggunakan full kulit juga, ada emblem GR lagi yang bisa kita temukan dengan tombolnya sudah lengkap. Ada audio steering switch sebelah kiri dan ada Bluetooth button di sebelah kanan.
Kalau untuk material door trimnya sendiri memang masih sederhana untuk di entry level SUV dari Toyota ini. Dia masih menggunakan kombinasi bahan hard plastik, fabric, dan ada soft touch-nya di sini. Permainannya pun sedikit dikombinasikan dengan warna aksen silver, sehingga memang kalau dilihat nggak terlalu ngebosenin. Odometernya di sini dia masih konvensional menggunakan jarum dengan adanya MID sederhana di tengah, tapi cukup informatif sih, memang berguna. Kalau untuk material dashboard sendiri masih hard plastik mayoritas, walaupun di sini ada soft touch dengan jahitan asli ya. Nah, kalau di sebelah sini dia kombinasi warna aksen silver dan black piano. Di sini adalah bagian head unitnya yang sudah bisa mendukung Bluetooth, radio, dan lain-lain. Bawahnya juga AC digital pengaturannya, jadi tetap kelihatan mewah. Bawahnya lagi ada colokan charger 12 volt, kompartemen terbuka di sini, dan cup holder di sebelah sini. Nah, di atas sini ada juga sun visor yang masih diplastikin, jadi kita agak repot kalau kita buka, nanti buat kalian aja yang buka ya. Di sini ada tombol lampu di sebelah sini, dan tentunya untuk mobil bapak-bapak harus ada tempat kacamata action ya. Kalau mobil sini sendiri karena dia tipe tertinggi, fitur keselamatannya udah lengkap banget. Dia punya 6 airbag yang tersebar di seluruh mobil sampai baris belakang. Yang sedikit membingungkan adalah di belakang itu ada tulisan SRS airbag lagi, jadi seolah-olah punya 8. Tapi setahu kami dan dari data website Toyota, Rush tipe GR itu airbagnya hanya ada 6. Di baris kedua ini material door trimnya sama dengan di depan, tidak ada sunat-sunatan, kombinasi masih hard plastik, fabric, dan soft touch sebelah sini dengan kombinasi aksen silver sedikit, chrome. Ada cup holder di sini, ada tempat penyimpanan cup holder lagi di sini yang bisa dibuka. Ada colokan 12 volt di sini, dan ada AC double blower di sini. Tidak ada armrest, hanya ada isofix buat kalian yang taruh baby car seat. Memang nggak ada fitur-fitur yang gimana-gimana banget di belakang sini, hanya untuk kebutuhan dasar, fungsional, sederhana aja. Yang penting orang bisa duduk, bisa nyaman, sih dia masih lega di sini. Walaupun kalau untuk yang baris 2 di tengah sini itu agak kurang nyaman karena dia ada tunnel. Maklum mobil penggerak belakang, setidaknya mobilnya bisa kalian bawa kemana aja tanpa takut nggak kuat nanjak. Dia nggak ada armrest juga sebelah sini ya, tapi tetap ada headrestnya buat yang duduk penumpang tengah sini. Nah, nggak banyak lagi sih yang bisa kita bahas di sini karena memang nggak ada fitur-fitur lainnya. Sekarang kita lihat baris 3-nya. Di baris 3 sama seperti baris 2-nya. Tidak ada apa-apa yang kita bisa bahas di sini, malahan kalau di sini udah jelas pasti lebih sempit lah ya secara headroom dan legroomnya juga. Walaupun sebenarnya ini masih dibilang nggak sempit-sempit amat. Jadi dengan kondisi tadi jok baris 2 begini, ini ya kaki masih pas-pasan sih. Memang kalau duduk lama untuk orang dewasa ini cepet pegel. Tapi kalau untuk perjalanan-perjalanan pendek masih bisa dikompromi lah ya. Posisi duduknya agak jongkok, walaupun kalau yang duduk sebelah kiri lebih enak. Kenapa? Karena selain dapat cup holder yang ada juga di sisi kanan, tapi di sebelah kiri kita dapatkan colokan 12 volt lagi power socket. Jadi meskipun kalian duduk baris 1, 2, ataupun 3, Toyota memikirkan kepentingan gadget kalian. Jadi selama kalian bisa nonton TokTok atau YouTube, kalian nggak akan berasa bosan. Toyota Rush dibekali dengan mesin Toyota 1500 cc yang berkode 2NRVE. Nah, mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 104 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 136 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaganya tentu disalurkan ke penggerak favorit bapak-bapak, yaitu penggerak roda belakang, melalui transmisi yang juga favorit bapak-bapak, yaitu otomatis konvensional 4 percepatan. Dan inilah salah satu hal yang menjadi daya tarik terbesar dari sebuah Toyota Rush. Mesinnya memang kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, dia bukan yang paling bertenaga. Jadi bukan untuk adu kencang-kencangan atau akselerasi. Mesinnya lebih bisa kita ungguli ketika kita adu soal daya tahan dan efisiensi bahan bakar yang nanti akan kita bahas. Dibandingkan rival-rivalnya yang sudah mulai beralih ke penggerak depan, Toyota Rush ini masih setia dengan penggerak belakang yang disukai oleh orang-orang di sini karena ketika dipakai di jalan kota enak, tapi kalau ketemu tanjakan juga nggak takut gitu loh. Selain tangguh dan nggak takut kena tanjakan, si Toyota Rush ini juga ternyata punya mesin yang bisa dibilang irit. Kalian harus ingat, kalau mobil di kelas ini LSUV, efisiensi bahan bakar tuh juga jadi salah satu pertimbangan yang cukup besar. Karena ini mobil harus bisa jadi mobil tempur yang dipakai sehari-hari. Mobil tempur sehari-hari nggak boleh boros. Nah, berdasarkan riset kami, si Toyota Rush ini bisa mencatatkan angka 13,6 km per liter untuk rute dalam kota dan sekitar 16, sekian untuk rute luar kota. Tentunya untuk mobil Rush
yang konvensional, tidak menggunakan teknologi apa-apa, masih menggunakan teknologi lama semua, dan badannya sebongsor ini, bisa mencatatkan angka segitu merupakan prestasi tersendiri. Karena teman-teman yang lain itu sudah menggunakan penggerak depan supaya irit, pakai CVT supaya irit. Ya kalau ras pasti AT konvensional penggerak belakang tapi dapat angka konsumsi bahan bakar juga yang gak bisa dibilang boros. Toyota Rush GR Sport Matic 2022 ini kami jual di harga 230 jutaan dengan TDP 28 juta, cicilan 5 jutaan aja. Tentunya ini merupakan salah satu pilihan yang paling menarik yang kalian bisa beli karena kalian dengan harga segitu kalian mendapatkan mobil keluarga 7-seater dengan fitur keselamatan lengkap, model keren dan mesin yang bisa diandalkan apalagi penggerak belakangnya. Memang di segmen ini masih banyak pilihan yang mungkin lebih modern dibandingkan Toyota Rush. Tapi Toyota Rush punya keunggulan unik yaitu resale value-nya yang sangat kuat dan jaringan bengkelnya yang sudah tersebar luas di mana-mana. Tentunya ini jadi salah satu pilihan menarik buat kalian yang mau cari LSUV beneran dan beneran tangguh tentunya. Karena dengan harga yang gak mahal, kalian sudah mendapatkan paket komplit seperti Toyota Rush. Kesimpulannya, Toyota Rush adalah bisa dibilang salah satu pilihan paling aman yang bisa kalian pilih untuk sebuah LSUV mobil keluarga. Mobilnya yang gak neko-neko mencerminkan kualitas mobil tersendiri ini yang memang secara perawatan, secara harga jual, secara harga beli pun memang tidak neko-neko. Dia nggak banyak macam-macam. Teknologi konvensional tapi tetap bisa diandalkan. Mobil 7-seater bisa muat keluarga banyak atau bawa barang-barang banyak, mesinnya pun kuat, irit, servisnya bisa mudah di mana-mana, dan harganya pun murah. Itu yang membuat meskipun mobil ini banyak yang menghujat, tapi ini merupakan jadi salah satu mobil paling praktis yang bisa kalian beli saat ini. Oke, itu dia review singkat dari Toyota Rush GR Sport Matic 2022. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak kami yang ada di bawah sini. Dan oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, itu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renan pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.